Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa, dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus,
ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya kami memulai ibadah ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah perkenanan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami ya Bapa. Bila setiap kami mendengar ibadah online ini ya Tuhan, kami semakin diberkati karena Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji-muji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau katakan dari awal, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari saya mau ajak jemaat semua katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Kami cinta Engkau Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, meskipun badai mengguncang kehidupan kami ya Bapa, tetap kami mengatakan kami tetap mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba,
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tepuk tangan dari awal. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan rela memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Namun seringkali kita malah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Seringkali kita melukai hatinya. Tapi biarlah pada hari ini kita boleh minta ampun sama Tuhan. Kita boleh memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Ya Bapa, ampunilah setiap kami. Ya kami sering berdosa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini kami boleh berkomitmen ya Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau. Lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Yang mau lebih lagi kita mau katakan sama-sama. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat tangan kita katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia di mana kami tinggal, kami berada ya Bapa. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati tanah laut dan udaranya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, TNI, Polri ya Bapak, dan aparat hukum lainnya ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, sampai tingkat bawah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapak, biarlah mereka menjalani roda pemerintahan ini menuju kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kehendak-Mu, dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk roh pemecah belah, kuasa-kuasa kegelapan, roh nenek moyang, okultisme Tuhan, seks bebas, pergaulan bebas Tuhan, narkoba ya Bapa, korupsi, Bapa kami hancurkan, ikat, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lepaskan roh damai sejahtera, roh sukacita, dan roh kudus ya Bapak. Roh Pentakosta atas bangsa ini, atas Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami ya Bapak. Bapak Pendeta Insinyur Nikono Soraharjo, beserta Ibu Hermin, anak cucu dan menantunya ya Tuhan, keluarga besarnya ya Bapak, Engkau berkati, juga keempat wakilnya ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak, biarlah mereka bersatu hati Tuhan mengembalakan kami ya Bapak, di bawah GBI Jemaat Induk Senayan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak, memberkati keluarga besarnya, Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu memberkati, mengurapi di dalam setiap pelayanan. Urapan yang baru turun atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami, gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Hendro Basuki ya Bapak, beserta Ibu Ivang. Engkau memberkati juga anak cucu menantunya. Tutup bungkus keluarga besar ini dengan kuasa darah-Mu, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar ini, Engkau memberikan kesehatan juga bagi Ibu Ivang, kesehatan yang sempurna ya Bapak. Engkau memberkati keluar masuknya Tuhan, Engkau menyertai ya Bapak. Engkau juga mengurapi Pak Hendro dimanapun beliau berada dan juga melayani Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru ya Bapak. Engkau sertai keluarga ini, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga mencukupkan semua segala keperluannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk
Wakil Gembala kami yang kami kasihi, Ibu Rosa Rencanawa ya Tuhan, serta anak cucu dan menantunya. Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Wakil Gembala kami beserta Gembala kami bersatu hati dan membalakan kami di GDI Pos Pengumpulan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Wakil Gembala kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kau memberikan kesehatan ya Tuhan. Kau mencukupkan ya Bapa segala keperluannya ya Bapa. Kau juga yang menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pelayan kami di Pos Pengumpulan Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati keluarga besarnya ya Bapa. Kau mengurapi ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati segala usaha dan pekerjaannya ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para jemaat di Pos Pengumpulan dimanapun mereka berada. Mereka beribadah secara online Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati segala usaha pekerjaannya, apapun yang diperbuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu mencukupkan ya Tuhan apa keperluan jemaat-jemaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu selalu menolong kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berikan hikmat marifat ya Bapa. Urapan yang baru ya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati mengurapi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Bapa untuk persembahannya Tuhan. Seberapapun yang kami beri ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan itu ya Bapa. Engkau yang mengembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi karena kami mengembalikan kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jumpa lagi pada ibadah online pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, kita 1 minggu telah kita lewati dan kita jumpa lagi. Dan kali ini tema firman yang akan saya sampaikan adalah tentang benih kehidupan. Ya, benih kehidupan, mungkin tahu benih kan? Adalah cikal bakalnya pohon itu bertumbuh. Pohon itu juga benih, daripada kita juga adalah benih ya kan? Kita lahir juga kita dari benih dulu ya kan? Setiap kehidupan itu kita awali dengan adanya benih ya. Kita jadi pentingnya benih bagi kehidupan. Dia berkata, dia di sini Yesus berkata bahwa bumi akan menghasilkan tanaman lewat benih. Dan setiap benih akan menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. Bagaimana sebuah benih bisa menghasilkan buah? Tidak ada cara selain lebih dahulu menanam benih di tanah yang subur. Mari sedikit belajar dari seorang petani mungkin ya. Misalkan saja seorang petani punya sebidang ladang yang dibiarkan saja dan ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Bahkan kalau kita lihat rumput-rumput liar itu kan tinggi-tinggi ya, disebut dengan alang-alang gitu ya. Sampai tinggi-tinggi luar biasa. Ladang itu tentu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali apa? Karena dibiarkan aja kecuali rumput dan tanaman-tanaman liar. Nah, petani itu baru akan menghasilkan kalau dia membersihkan dahulu ladangnya. Kemudian menanamkan benih apa yang mau ditanam di tanahnya.
Tak akan terjadi apa-apa kalau dia hanya, aduh saya mau nanam sesuatu, saya diamkan saja, saya hanya berdoa tanpa melakukan sesuatu. Tentu petani itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan terjadi sesuatu pertumbuhan yang dia inginkan. Jika kita ingin memiliki sebuah kebun mangga mungkin ya, maka kita harus mulai menabur benih mangga atau biji mangga atau yang baik benih di tanah yang subur. Sebaiknya apapun kualitas sebuah benih, jika kita tidak menabur ke atas tanah yang subur tentu sia-sialah benih itu. Jadi tanahnya itu harus dibuat subur. Yang tadi saya bilang, kalau petani itu membiarkan aja tanahnya ditanami rumput liar, tidak dibersihkan, mungkin kalau kita tanam itu dia nggak akan tumbuh dengan baik, ya kan? Lalu apakah cukup hanya dengan menabur benih itu ke tanah? Tentu jawabannya tidak. Tetapi apa? Jadi nggak hanya menaruh benih tersebut, tapi kita harus memberinya pupuk. Setelah kita kasih pupuk, kita menyirami dengan air. Dan memastikan benih itu mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi setiap tanaman itu butuh air, butuh pupuk, butuh sinar matahari. Anggaplah, setiap hari kita perlu menyiram ya. Kalau kita udah punya tanaman, kita perlu menyiram sebanyak 2 gayung deh. Tanaman itu kita butuh 2 gayung air setiap hari dan memberikan segenggam pupuk. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kira-kira mungkinkah benih itu tumbuh jika berpikir, bagaimana ya jika saya menyiramnya 2 minggu sekali, memberi pupuknya juga 2 minggu sekali, ya kan? Jadi kita, udahlah kita rapel aja, nggak tiap hari. Tapi kita tunggu 2 minggu aja, nanti kita berikan airnya yang setiap hari butuh 2 gayung, kita jadi, karena udah 2 minggu kan 14 hari kan, jadi kita siraminnya dengan 28 gayung air. Kemudian kita harusnya setiap hari tanaman itu membutuhkan segenggam pupuk. Tapi karena kita melakukannya 2 minggu sekali, jadi kita lakukan adalah 1 genggam pupuk itu, jadi kalau 2 minggu adalah 14 genggam pupuk. Tentu benih itu akan bagus apa enggak ya? Akan tumbuh dengan baik enggak ya? Tentu benih itu tidak akan tumbuh ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita masuk arti benih kehidupan. Yuk kita lihat di Lukas 8 ayat 11b ya. Dari tadi kita ngomong benih-benih ya. Kita lihat ternyata di firman juga ada di Lukas 8 ayat 11b. Benih itu ialah firman Allah. Jadi yang ditekankan di sini adalah benih adalah firman Allah. Yang kita bawakan di sini adalah tentang firman Allah. Sayangnya banyak di antara kita yang berpikir bahwa benih firman Tuhan dapat disiram 1 minggu atau 1 bulan sekali, atau dan berharap pohon imannya ini udahlah biarkan saja. Semoga tumbuhnya dengan pohon imannya ini bertumbuh dengan baik. Kita mau menanam benih atau firman Tuhan ini dan kita mengharapkan dapat bertumbuh subur, tentu harus melalui proses, ya kan? Nah, prosesnya di sini saya dapatkan di sini ada 5 proses. Yaitu pertama, kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan tanahnya atau hati kita yang rindu. Karena kita rindu. Kalau orang rindu kan berarti kepengen ya, udah ada kerinduan, ya kan? Yang kedua, kita menabur benih firman Tuhan itu artinya apa? Kita nabur kita menabur benih firman Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Kita lakukan dengan cara membaca, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saat ini mendengarkan firman Tuhan, kita juga sama-sama membaca, itu adalah salah satu adalah menabur benih firman Tuhan. Yang ketiga, tanah udah disiapin, taburan benih firman sudah disiapin. Yang ketiga, kita perlu menyiram air tentunya. Yaitu kita perlu apa? Kalau menyiram air itu adalah tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak cukup hanya menyiram air. Yang keempat, kita harus memberi pupuk dikatakan di sini. Saya bilang memberi pupuk ini yaitu kita memperkatakan
firman Tuhan. Jadi setelah kita membaca, mendengar, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita memperkatakan firman Tuhan itu. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan, dan yang kelima, gak cukup hanya memberi pupuk. Ternyata kita harus menyinari dengan sinar matahari yang cukup, yaitu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya. Akibatnya, kita akan melihat benih itu tumbuh perlahan tapi pasti. Menjadi pohon yang subur dan berbuah lebat. Ada beberapa dari kita berpikir akan menghasilkan hanya dengan menunggu Tuhan. Jangan kita menunggu. Tapi Tuhan meminta kita apa? Tuhan berkata, Aku di sini adalah Tuhan, menunggumu untuk menanam benih itu. Segala sesuatu dalam hidup ini diawali sebagai benih. Entah itu hubungan pernikahan, bisnis, pelayanan, dan sebagainya, itu diawali dengan benih. Dan tak akan ada yang terjadi selama benih itu belum ditanam. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau benih aja ditaruh aja di meja, dia nggak akan bertumbuh kalau nggak ditanam. Kenapa Tuhan meminta kita menanam benih? Karena menanam benih itu adalah tindakan iman. Karena kita percaya apa yang kita tanam ini akan bertumbuh. Jadi ini adalah tindakan iman. Jadi kita harus menanam. Kita melangkah untuk mengambil bagian kita. Itulah yang disebut tindakan iman. Jadi kalau benih aja kita liatin aja, ya nggak akan bertumbuh. Tapi harus ada tindakan kita, yaitu tindakan untuk menanam. Yang disebut tindakan yang kita percaya dia akan bertumbuh, bahkan dia akan berbuah lebat, yaitu tindakan iman. Dalam perjanjian baru, Yesus menyampaikan soal prinsip tabur tuai. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari? Kita lihat di Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perumpamaan ini disampaikan untuk menjelaskan tentang tujuan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Yesus hendak mengingatkan bahwa jutaan orang, ratusan juta, bahkan miliaran orang ya kan, akan diselamatkan dan masuk surga karena apa? Karena kematian dan kebangkitannya. Yesus sedang menanam benih itu, dan benih itu akan menghasilkan buah yang menjadi miliknya. Atau Yesus akan menuai buah yang menjadi miliknya. Jadi Yesus itu datang ke dunia sama. Yesus itu sebagai benih yang dia ditaruh dan dia jatuh di tanah, kemudian dia harus mati, yaitu seperti Yesus harus mati di kayu salib, agar banyak orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan adalah tuaian daripada Yesus menabur. Yesus datang ke dunia itu Yesus menabur, dan Yesus menuainya adalah orang-orang yang diselamatkan menerima kerajaan surga. Artinya kembali kepada Yesus sebagai tuaiannya, ya kan? Nah, lakukanlah prinsip tabur tuai ini kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Tapi inilah sistem menanam benih di tamannya Tuhan. Karena dengan cara itulah Tuhan mau memberkati kita. Jangan hanya bisa mengeluh saat butuh sesuatu dan hanya berharap dan berdoa saja. Tapi mulailah menanam benihmu, yaitu firman Tuhan. Ada tindakan iman ya. Kita harus menanam benihmu, yaitu firman Tuhan, di tanah, yaitu di hati kita. Yuk kita lihat di prinsip tabur tuai ini harus apa saja.
Di sini prinsip tabur tuai, di sini saya dapatkan ada 3. Dari prinsip tabur tuai yaitu yang pertama, adanya pengorbanan. Saat dimana sebelum benih akan tumbuh, ia memang harus mati terlebih dahulu. Maka dengan adanya proses yang seperti ini adalah makna dari arti sebuah pengorbanan. Karena benih itu harus mati. Jadi benih yang mati itu adalah suatu bentuk pengorbanan. Nah, seperti cerita Tuhan Yesus Kristus rela wafat terlebih dahulu, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi ada pengorbanan. Yuk kita lihat di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekalipun di tengah-tengah air mata saat ini di tengah-tengah duka cita, kita harus menabur. Kata pemazmur ini, mungkin ada yang sedang mengalami air mata duka cita karena COVID-19, atau karena pekerjaan, karena keuangan, karena masalah pergumulan demi pergumulan. Tetapi pesan hari ini adalah teruslah menabur kebaikan, melakukan kebenaran. Saat menabur memang bukan saat yang membahagiakan. Karena pada saat penaburan kita harus berusaha dengan bercucuran keringat dan derai air mata untuk harus berbuat baik, menjadi berkat untuk kebutuhan orang lain, dan harus mematuhi perintah Tuhan demi mencerminkan karakter Kristus, karakter Kristen yang sejati. Saya ambil contoh di sini adalah kita membalas kebaikan terhadap orang yang mungkin jahat, mungkin melukai hati kita, memberkati orang yang menyakiti kita, dan sebagainya Jadi prinsip tabur tuai yang pertama adalah kita adanya pengorbanan. Yang kedua, yaitu faktor waktu. Proses penaburan benih dan bertumbuh hingga dewasa merupakan proses yang akan menghasilkan buah. Dan hal itu membutuhkan waktu memelihara dan merawatnya. Betul enggak? Jadi kalau penaburan benih bertumbuh hingga dewasa, itu proses untuk yang menghasilkan buah, tapi membutuhkan waktu untuk memelihara dan merawatnya. Hasil dari benih yang ditabur bergantung juga dari kualitas benih yang ditabur itu. Juga bergantung pada kualitas tanahnya, dan bagaimana kualitas pemeliharaan, dan bagaimana perawatannya. Betul enggak? Setuju ya? Yang setuju katakan amin. Jadi benihnya juga kualitasnya bagus, tanahnya juga kita harus pikirkan, kemudian juga kita harus mikirin juga bagaimana pemeliharaannya, perawatannya, barulah menjadi seperti yang kita inginkan. Hal inilah yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang instan dan memang harus membutuhkan waktu. Maka dari itu haruslah memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menanti jawaban Tuhan. Yuk kita lihat di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi jawabannya itu sudah dikatakan di Roma 12 ayat 12. Jadi kita harus bersukacita dalam pengharapan. Sekalipun kita dalam masalah, tapi kita percaya ada pengharapan. Dan oleh sebab itu kita harus bersukacita dalam pengharapan. Kita sabar menghadapi kesesakan ini, penderitaan ini. Dan tentunya kita harus tetap bertekun dalam doa. Ayat ini membuat kita harus intim terus dengan Tuhan. Melalui tekun dalam doa,
membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman-Nya. Selalu berpengharapan dan sabar dalam penderitaan dalam seluruh kehidupan. Dan menjadikan kita orang Kristen yang teruji. Yang setuju katakan amin. Jadi proses tabur tuai yang pertama adanya pengorbanan, yang kedua adalah faktor waktu, dan yang ketiga adalah pelipat gandaan hasil. Dari satu benih yang ditabur di tanah yang baik, akan tumbuh pohon yang menghasilkan banyak buah. Maka dari semua perbuatan baik dan benar yang telah dilakukan dengan taat dan konsisten, akan mendapat apa? Balasan sesuatu yang luar biasa dahsyatnya dari Tuhan. Yang mau mendapatkan balasan dari Tuhan, angkat tangan. Oke? Setuju semua? Jadi kita segala perbuatan yang baik dan benar harus kita lakukan secara konsisten dan kita taat ya. Di Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Dan gak hanya mendengar, mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Penjelasan di atas ini memberikan kita pembelajaran untuk memberikan dan menabur kebaikan yang memang sudah diajarkan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menabur yang baik di hati kita. Dan kita akan menuai sesuatu hasil yang memang yang Tuhan harapkan untuk kita. Yang Tuhan berikan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Yang mau komitmen mau melakukan sama-sama yuk. Coba colek kiri kanan kita. Yuk kita mau benih firman ini kita tabur ya kan di hati kita. Dan kita melakukan komitmen ya kan. Yaitu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kita lakukan yang namanya proses tabur tuai tadi ya. Kita harus adanya pengorbanan, kita perlu waktu, dan kita akan lihat pelipat gandaan hasil. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dengan doa. Kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih Bapa, hamba telah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, bahwa kami hidup saat ini Bapa, ini semua karena anugerah-Mu. Dan setiap pertumbuhan kami awali dengan benih Bapa. Benih yang saat ini ada benih kehidupan, yaitu firman Tuhan yang harus tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami tentunya Bapa, benih yang tertanam ini bukan hanya sebagai apa yang kami tanam, tapi kami akan melakukan proses Bapa di dalam benih yang ditanam ini Tuhan. Kami mau Tuhan, mau adanya pengorbanan. Pengorbanan di mana benih ini memang harus bertumbuh Tuhan. Kami harus ubah hati kami Tuhan menjadi hati yang siap dibajak Tuhan. Hati yang banyak hal-hal yang tidak berkenan, kiranya dibersihkan oleh-Mu Tuhan. Tanah ini Tuhan, tanah hati kami Tuhan yang kotor, yang banyak ditumbuhi dengan hal-hal yang tidak berguna Bapa. Engkau kiranya kami siap untuk dibersihkan Bapa. Dan kiranya taburan daripada benih ini Tuhan, menghasilkan tanaman yang bertumbuh subur Bapa. Taburan firman ini Tuhan, bukan kami hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dengan perbuatan. Jadi kami perlu pengorbanan Tuhan, dan adanya faktor waktu di mana kami perlu Tuhan kesabaran dan ketekunan kami dalam pengharapan Tuhan. Kami tahu kami harus sabar mengalami kesesakan, tapi kami akan menerima harapan-harapan janji-janji-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami percaya Tuhan, yang kami lakukan semuanya ini Tuhan akan kami menerima pelipat gandaan hasil Tuhan. Di mana Engkau memberkati kami berlipat-lipat Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan.
karena kami mau terus tetap setia Tuhan dalam janji-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Ramata sakara labata sinda barakata sindi di raba labata sanda bakara labata sikira labata. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan memberkati.